Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya memerlukan untuk live ya, karena melihat perdebatan-perdebatan setelah digelarnya soal ijazah palsu ini. Jadi paling gampang, semua ingin memainkan logika, semua ingin memainkan opininya. Wajar pihak Jokowi ingin mengatakan gelar perkara khusus itu tidak membuktikan apa-apa, tidak ada hal yang baru, karena itu ya sudah selesai dan lanjut di Polda Metro Jaya. Wah, gitu enak sekali dia bilang ya. Dan ternyata di televisi lain saya lihat begitu juga pendapat dari penasihat Kapolri yang kelihatan betul berpihaknya begitu ya. Dan sudah tahap yang nggak suka kayaknya sama Roy Suryo dan kawan-kawan kalau saya lihat komentar-komentarnya ya. Kemudian pihak Roy Suryo dan Rismond mengatakan bahwa mereka menelanjangi apa yang dirtipidum atau ditipidum. Kemudian tidak ada bantahan yang adequate, yang memadai terhadap apa yang mereka presentasikan. Nah, itu satu hal ya yang barangkali benar dan salahnya silahkan pemirsa sekalian yang menilainya. Tetapi ada satu bagian, satu aspek yang saya ingin bahas, dan satu aspek ini penting untuk dibahas ya, yaitu mengenai dokumen fisik atau ijazah fisik atau fisiknya ijazah atau ijazah analog. Orang menyebutnya analog ya, fisik itu analog, bukan versi digitalnya. Jadi klaim katakanlah pihak yang mendukung Pak Jokowi termasuk Josia Sinambela mengatakan begini, wah itu nggak valid katanya apa yang dilakukan oleh Roy sama Rismond. Kenapa nggak valid? Karena tidak menggunakan ijazah analognya sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Harusnya pakai ijazah analognya, nggak bisa pakai hasil digital. Lalu mana analognya? Analognya gelap gaib ya kan. Ini kan aneh. Maka saya setuju apa yang dikatakan Firman ya. Firman itu Firman Syah ya, itu rekan saya itu di Fakultas Hukum Untar ya, kalau masih ya mengajar pidana. Begini, ini kan aneh. Kalau menurut saya ini tambahan dari saya ya. Ini kan aneh. Seolah-olah pelapor itu dibebani pembuktian. Sama. Padahal mereka itu tidak memiliki akses terhadap barang bukti atau akses terhadap alat bukti. Nah, alat bukti yang paling mengena adalah ijazah fisiknya Jokowi kan begitu, yang pernah diserahkan kepada Barreskrim. Itu saja tidak mau ditunjukkan. Jadi ahli digital forensik dari pihak Jokowi hanya membantah-bantah saja, mengatakan nggak bisa itu harus fisiknya, harus analognya, harus ijazah yang memang berbentuk kertasnya, itu nggak bisa pakai digital forensik, didigitalisasi dan lain sebagainya. Bisa salah itu karena ada kompresi dan lain sebagainya ketika kemudian di foto dan lain sebagainya. Apalagi menggunakan error level analysis, bisa salah katanya. Iya, bisa jadi salah, tetapi persoalannya adalah akses terhadap yang analog itu tidak diberikan. itu persoalannya. Bahkan gambar digital yang sokol asli yang berwarna dengan resolusi tinggi itu tidak ditampilkan. Pakai nggak logika kita? Jadi kita hanya ingin mengubak-ubak air di kolam biar airnya lari, ya kan? Tetapi kita tidak dikasih alat untuk menangkapnya. Yang mana bisa? Jadi sudah airnya diubak-ubak, kita nggak dikasih alat untuk menangkapnya. Nah, alat untuk menangkap itu bernama ijazah fisik itu. Kalau ijazah fisiknya itu memang dihadirkan dalam gelar perkara khusus misalnya, saya kira mudah bagi Rismond dan Roy Suryo untuk mengulangi apa yang mereka lakukan. Mau mereka lakukan error level analysis, atau mereka mau melakukan
misalnya face comparison atau melakukan sertifikat diploma comparison, mudah mereka lakukan. Kalau seandainya yang fisiknya itu dihadirkan. Lah, ini fisiknya tidak dihadirkan, lalu kemudian orang mau bicara case close. Gimana? Maka apa yang disampaikan Wakapori itu bagus, dia bilang. Ya jadikan saja itu petunjuk. Apa yang disampaikan Roy Suryo, Rismond, kalau dianggap itu tidak sah karena bukan analog yang dianalisis, jadikan itu petunjuk untuk kemudian disampaikan di pengadilan. Kan petunjuknya jelas tuh, sebagai sebuah petunjuk bahwa there must be something dengan ijazah yang analognya itu. Cuman masalahnya kan itu mengandaikan wasit yang netral. Dalam perkara ini wasitnya nggak netral. Itu terwujud dari yang 22 Mei itu. Terlalu cepat kesimpulannya, mengadakan stop penyelidikan. Bayangkan penyelidikan kok di stop. Harusnya sampai dulu pada tahap penyidikan. Kalau penyidikannya kemudian ternyata dianggap tidak cukup bukti, maka dihentikan sehingga bisa diperadilankan kan. Nanti datang ke pra-peradilan mengatakan, nggak ada yang namanya penghentian penyelidikan yang bisa dipersoalkan. Jadi saudara sekalian, pakailah dengan logika yang sehat. Jadi kita menghormati ilmu orang, tapi kalau ilmunya itu hanya untuk membantah tapi tidak memberikan jalan keluar atau tidak memberikan bahan tandingan, maka saya mengatakan bahan yang ada adalah apa yang disampaikan Rismond dan Roy Suryo serta Dr. Tifa. Kan jelas. Kok dibilang tidak ada sesuatu yang baru? Bagi pihak Bareskrim atau pihak Ditipidum itu hal yang baru. Karena sebelumnya mereka tidak mempertimbangkannya di dalam membuat kesimpulan bahwa ijazah Jokowi asli. Aneh kan? Nah, saya ingin coba kita putarkan kurang dari 1 menit apa yang disampaikan oleh ahli pidana Firmansyah yang menurut saya wise dia. Ini soal akses terhadap dokumen dan lain sebagainya. Kalau sudah siap nanti kasih kode ya. Oke, silakan. Kami lanjutkan perbincangan Pak Rianto yang langsung hadir dari hasil pengamatan Bapak kemarin. Ya, hasil pengamatan saya tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan ataupun membuat surat palsu. Kira-kira gitu. Mas Heri, jadi kayak benang kusut Mas. Mungkin juga dari sisi Roy CS ini, kemarin sempat kita berbincang juga kalau misalnya nantinya hasilnya ternyata tidak ada unsur pidana, bisa diperkirakan akan ada laporan lagi nantinya. Jadi tidak akan selesai ini sebenarnya. Ya, karena itu membacanya harusnya di roadmap dengan baik ya. Pertama kita akan menguji fisiknya terlebih dahulu. Siapa yang memegang fisik? Kemudian akan kita uji dari admisibilitasnya, kelayakan terhadap fisik tadi benar apa enggak. Baru kita bicara di poin itu. Nah, persoalannya dalam banyak peristiwa pidana yang diajukan ke muka pengadilan atau di proses penyidikan, akses itu kan kadang limitatif sifatnya, tidak dibuka seluas-luasnya. Maka yang jadi kesulitan adalah misalnya pihak yang pelapor mendalilkan bahwa ada dugaan ijazah palsu, tapi ijazah palsunya dia nggak pernah pegang yang aslinya. Sedangkan menurut yang diduga melakukan tindak pidana ijazah palsu itu mengatakan, ya lah ijazahnya masih sama saya. Anda bisa dapatkan dari mana? Iya, saudara sekalian, memang kita nggak bisa ngutip panjang-panjang ya, karena itu ada copyright-nya. Tetapi dari situ kelihatan betul kan, wah itu penasehat ahli Kapolri palsu, enggak terbukti katanya. Tidak terbukti bagaimana? Makanya pada bagian akhir itu Wakapolri ketika closing statement nanti digeser itu ke Wakapolri Ugrosena mengatakan, ya jadikanlah itu petunjuk, ya kan? Jadikan itu petunjuk. Jadi saudara sekalian, aneh sekali ketika logika kita mengatakan ada bukti yang adequate, yang memadai. Seperti semalam Topi Merah mengatakan. Kan Topi Merah itu jelas tuh. Dia mengakui bahwa kalau kita pakai LA katanya, error level analyze, ya barangkali masih 60% lah keyakinannya. Tapi kalau pakai yang namanya face comparison, lintasan merah katanya, lintasan merah dia bilang, itu lintasan merah cap, itu jelas katanya. Dia bahkan keyakinannya 100% bahwa itu foto yang tertempel di ijazah itu adalah foto yang di atas lintasan merah. Artinya dicap dulu, atau capnya barangkali diambil dari foto yang lama, ditempel yang baru. Karena di jas itu tidak ada lintasan yang merah. Itu satu, ya kan? Yang kedua, kalau ngambil perbandingan blanko atau plat, 100% juga katanya keyakinan bahwa ini berbeda. Nah, cuma pertanyaannya adalah
mana yang asli, mana yang palsu dari belangko yang berbeda tersebut. Nggak mungkin semuanya asli. Dalam satu generasi ijazah tiba-tiba belangkonya beda-beda. Nah, masalahnya adalah belangko Jokowi beda sendiri dengan belangko 3 ijazah pembandingnya yang disebut dan terbuka untuk umum, yaitu 1115 atas nama Pronojiwo, 1116 atas nama almarhum Hari Mulyono, dan 1117 atas nama Sri Murtiningsih. Kan itu. Jadi nggak bisa kemudian, wah ini nggak ada yang baru, nggak ada yang lain dan sebagainya, karena ini belum dipertimbangkan. Dan juga ketika kita membangun argumentasi tentang sesuatu, justru konsistensi itu harus kita ajukan kalau seandainya pendapat itu belum dipertimbangkan. Masa Roy Suryo lari-lari bikin pendapat-pendapat yang lain? Kan dia belum pernah diperiksa oleh Bareskrim Mabespori untuk sampai pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi asli. Rismon juga belum diperiksa. Pada saat gelar perkara inilah Roy dan Rismon dihadirkan dan kemudian bisa memberikan presentasi. Sementara Joshua Sinambela, kalau kita lihat di TV, mengatakan dia hanya membantah, nggak boleh begitu katanya, prosedurnya nggak begitu. Lah, lalu bagaimana hasil penelitian? Oh nggak bisa. Saya menolak untuk melakukan penelitian digital forensik terhadap dokumen analog. Loh, terhadap dokumen fisik. Lalu maksudnya apa? Maksudnya dokumen analognya tetap di-keep oleh Jokowi, tidak boleh dilihat oleh siapapun, tidak boleh diutak-atik. Lalu semua orang yang menginterpretasikan tentang ijazah itu semua salah karena tidak berbasiskan dokumen analog atau dokumen fisik. Itu namanya suntuloyo. Maka yang paling bagus adalah jadikan itu petunjuk. Karena sudah ada petunjuk, maka Bareskrim sita dokumen analognya. Ya kan? Sita dokumen analognya, lalu panggil Roy Suryo lagi, Rismon lagi, Dr. Tifa lagi, bila perlu Joshua Sinambela yang katanya kalau ada analognya dia bisa melakukan digital forensik, katakanlah apalah ya, dia melakukan apapun, ya kan? Jadi dia sebagai ahli digital forensik hanya membantah Roy Suryo saja dan Rismon. Tetapi ketika ada analog, nggak bisa, karena prosedurnya berbeda lah. Jadi nggak bisa sama sekali dipersoalkan. Jadi oke, kalau begitu ya ambil saja misteri guest saya, ahli percetakan, untuk membandingkan plat itu. Kan sama-sama analog. Nanti dia akan bilang lagi, oh nggak bisa dong, analog tetap analog, nggak bisa lagi didigitalkan. Itu namanya suntuloyo. Kalau gitu ya kita pakai kasat mata. Nanti ketika kita lihat kasat mata, oh nggak bisa dong, ini cuma pakai mata biasa, nggak bisa dong, harus pakai, ya udah pakai mikroskop kalau begitu. Nah kita kembali lagi ke zaman batu, ya kan? Ketika dokumen itu dinilai dengan kacamata pembesar. Tapi sudahlah, karena tidak boleh didigitalkan katanya. Kalau ada digitalkan, itu akan terjadi perbedaan. Iya kalau untuk error level analyze ya. Tetapi untuk yang namanya certificate comparison itu enggak. Walaupun fotokopi enggak ada masalah. Kan letak huruf, kemudian berimpitannya dengan logo UGM dan lain sebagainya, itu kan tidak berubah, nggak ada pengaruhnya apakah itu warna atau tidak warna. Begitu bro. jadi kalau misalnya kita hanya ingin ngaduk-ngaduk di kolam, jadi yang disampaikan Roy Suryo itu masuk akal, termasuk yang disampaikan misteri guest saya, itu saja udah berbeda. Kok bisa ada ijazah ini 3 sama, ya kan? Coba keluarkan tuh yang huruf-hurufnya itu ya, yang kalau ada ininya, ini sama, tapi kok punya Pak Jokowi nggak sama. Ya kan kita pernah membahas soal letak huruf A dan lain sebagainya. Semalam juga dibahas juga oleh Topi Merah. Nah, 2 hal itu ya, certificate comparison menggunakan ini belangkonya saja, itu kan tidak perlu digital forensik yang canggih-canggih amat. Kasat mata pun kita bisa melihat ada perbedaannya. Lalu kalau soal lintasan cap itu, ya lihat aja nanti fisiknya. Lalu diteliti tuh, ada nggak terlintas warna merahnya itu. Begitu bro. ini upayanya cuma untuk mengabur-ngaburkan saja. Lucu kan? Wah nggak bisa dong. Digital forensik itu tidak begitu prosedurnya. Harus analog ya harus analog. Saya nggak mau tuh kalau digital forensik tidak menggunakan analog. Nggak bisa. Karena itu tidak bisa didigitalisasi. Jadi saya menolak itu sebagai ahli digital forensik. Jadi intinya adalah ahli digital forensik tidak boleh melakukan penelitian terhadap dokumen analog. Itu suntuloyo namanya. Padahal ilmu pengetahuan begitu majunya. Ya kalau begitu sudah, gunakan saja ahli cetak plat untuk. Nah ini ya, coba saudara sekalian, ini kita udah pakai kasat mata saja. Tuh lihat,
di dokumen 1117 ya sudah biarkan situ aja ya. Paling tidak 2 dokumen. Di 1115 itu huruf A-nya itu kan masuk, ya kan? Kaki A-nya masuk. Kepalanya ya sedikit saja menonjol. Dan itu sama dengan dokumen 1117 kan begitu. Tapi di 1120 yang punya Pak Jokowi beda sendiri. Huruf A-nya itu. Lalu huruf N. Di 1115 dan 1117 huruf N-nya masuk berimpit dengan logo. Tapi huruf A-nya enggak keluar. Wah, nanti nggak bisa dong di digital forensikan. Ini kan mengalami kompresi dan lain sebagainya. Itu kalau kita bicara tentang warna, bro. Kita bicara tentang warna. Tapi letaknya kan nggak mungkin berubah, ya kan? Ya pakai logika saja. Bisa berubah nggak letaknya ini? Letak huruf A-nya itu kalau seandainya dipakai kamera yang berbeda atau pakai fotokopi yang berbeda, kan enggak. Atau warnanya kita ganti-ganti, kan enggak. Atau dijadikan hitam putih fotokopi, kan enggak. Masa kita nggak bisa membandingkannya, ya kan? Jadi ini kan upaya hanya untuk mengacaukan saja menurut saya. Nah, karena itu pihak polisi, ya kan? Ini 1120 ya, itu ijazahnya Pak Jokowi. Pihak kepolisian atau pihak penyelidik atau penyidik itu harus betul-betul netral, independen. Ini kan petunjuk yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau mengabaikan ini, ya, orang mengatakan sampai kiamat ijazah Jokowi nggak bisa dibuktikan, maka yang terjadi adalah tidak pernah kita punya hak untuk mengetahui dokumen seorang pejabat publik, apalagi dia mantan kepala negara atau kepala pemerintahan. Kan itu persoalannya. Jadi sekali lagi, oke, kalau soal Ella barangkali dia terkompresi sehingga warnanya sudah berbeda dan lain sebagainya. Oke. Tetapi yang namanya ini kan udah jelas tidak identik ijazah Jokowi. Pertanyaannya adalah ketika ijazahnya itu tidak identik, bagaimana? Kok bisa berbeda? Lalu tolong dijawab kenapa tidak ada lintasan merahnya? Kenapa kemudian ketika dibandingkan foto Jokowi dan foto ijazah itu berbeda, foto Jokowi presiden? Nanti akan ditanya, wah itu nggak bisa dong, itu kan harus analog. Udah serahkan analognya, serahkan analognya. Lalu analognya dilihat, difoto dengan katakanlah dengan intensitas yang tinggi sekali, dengan pixel yang tinggi sekali dalam bentuk raw gitu. Jadi menurut saya ya aneh hanya untuk menyatakan Roy Suryo tidak benar, Tifa tidak benar, ini tidak benar. Tapi yang benarnya mana? Cuma mengatakan yang benarnya kalau kita meneliti analog. Loh, analognya di mana? Analognya di Jokowi. Lalu Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya nanti di pengadilan. Pengadilannya berusaha untuk tidak pernah menghadirkan ijazah tersebut. Terbukti di Solo, sudah selesai pengadilannya. Kata Pengadilan Negeri Solo, kami tidak berwenang. Luar biasa. Ya begitulah kalau kita tidak mencari kebenaran substantif, cuma mencari kebenaran prosedural. Tanyakanlah pada hati nurani Anda ya sekalian, siapa yang berbohong, siapa yang jujur. Ya kan? Jadi mereka hanya membantah saja tetapi tidak menunjukkan. Kecuali kalau misal ya ahli digital forensik seperti Joshua Sinambela menurut saya gitu ya, dia melakukan presentasi yang menunjukkan keaslian ijazah Jokowi. Nah itu baru orang percaya. Nah ini yang terjadi adalah dia cuma membantah metode yang dilakukan oleh Rismond dan Roy Suryo, tetapi dia tidak tunjukkan mana yang benar menurut dia. Nah kalau dia mengatakan saya ini ahli digital forensik, analog saya nggak terima, ya artinya dia nggak usah ngomong karena dia pakai aliran yang tidak bisa membuktikan apa-apa. Jadi he is not the expert to prove whether or not fake or original ya the certificate of Pak Jokowi. Kan kalau memang dia tidak punya bukan ahlinya, kenapa dia kemudian diundang? Kan aneh juga, masa diundang untuk membantah ahli yang lainnya? Kan harusnya dia diundang untuk membuktikan bahwa Jokowi itu asli ijazahnya. Nah, siapa ahli yang mengatakan bahwa ijazahnya asli? Dengan sebuah metode ilmiah, bukan dengan sebuah hasil puslapor yang gelap-gelapan di belakang layar. Kan itu masalahnya yang bisa diuji kembali. Coba misalnya hasil puslapor mengatakan identik itu. Sekarang pertanyaan kita, identik dengan ijazah yang mana? Lalu bisa nggak misalnya puslapor minta ijazah-ijazah yang terbit pada tanggal yang sama untuk dibandingkan? Kan sebenarnya so simple, very simple to prove that whether or not ini asli atau tidak. Kan gampang, whether it is fake or original. Mudah sekali.
Nggak susah, bolak-balik ya kan. Cuma beban pembuktian itu jangan diserahkan pada pelapor. Lucu. Ini kan pelapor, ini kan tindak pidana umum. Tindak pidana umum itu kalau seandainya penyidik atau penyelidik menemukan petunjuk, ya ditelusuri petunjuk tersebut. Oh, berarti kekurangan Rismond sama Roy Suryo adalah tidak ada dokumen analognya. Kalau gitu kita sita dokumen analognya dari Pak Jokowi, lalu minta mereka teliti. Kan itu fairness-nya. Atau balik, kalau misalnya ada ahli digital forensik yang lain yang bisa meneliti ijazah analognya itu, ya sudah, sama-sama dihadirkan, sama-sama meneliti bagaimana hasilnya, sama-sama menggunakan software, sama-sama melakukan presentasi. Itu yang namanya keterbukaan, ya kan? Memang yang seperti ini hanya bisa dilakukan di persidangan. Tetapi kan masalahnya persidangan itu menjadi tidak fair ketika Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka tanpa kejelasan apakah ijazahnya itu palsu atau tidak. Kan aneh. Harusnya sudah jelas tuh ijazahnya asli berdasarkan putusan pengadilan, barulah kemudian valid memproses soal pencemaran nama baik atau fitnah dan lain sebagainya. Apalagi kemudian ditambah pasal-pasal yang tidak relevan. Pasal mengupload tanpa izin, pasal mengubah dokumen dan lain sebagainya, kan tidak dilakukan oleh Roy Suryo dan Rismond. Mereka menguji dokumen yang ada, dokumen yang beredar di media sosial, yang salah satunya diupload sendiri oleh Dian Sandi dan Polda Metro. Bareskrim. Pertanyaannya adalah kalau itu disanggah, berarti Bareskrim menampilkan dokumen yang hoax dong, karena yang ditampilkan dia adalah dokumen fotokopian. Itu yang sudah terkompresi. Lah, kenapa dia nggak tampilkan dokumen yang sokol asli yang berwarna? Atau pada saat press conference-nya itu dihadirkan, orang bisa potret, bisa lihat. Kan enggak. Udahlah ya. Kalau begitu, karena apa ya, logika dan hati nurani kita terusik. Ini kita kayak dibodoh-bodohin aja jadinya. Barang yang jelas, ceto welo-welo, yang gampang pembuktiannya, dibuat rumit, dibuat sulit. Dengan lawyer-lawyer yang barangkali dibayar, baik dibayar dengan uang, dibayar dengan janji, dibayar dengan jalan kekuasaan. Kan harus ada sesuatu yang diperoleh paling tidak, ya kan? Dan itu it already happen, ya kan? It is already proven, sudah terbukti, ya kan? Memang ada kan sekarang dalam kekuasaan. Atau oleh penasihat-penasihat ahli Kapolri yang aneh, bukannya mau menegakkan hukum tapi mau mengaburkan hukum. Kan lucu jadinya, karena sikap dasarnya adalah tidak ingin membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Ini kan kita bicara tentang pembuktian, masa beban pembuktian dibebankan kepada pelapor, apalagi dibebankan kepada ahli, kan aneh. Pelapornya TPUA, nah ahlinya Roy Suryo. Kan ini bukan sengketa perdata antara Roy Suryo dan Jokowi. Ini adalah soal pidana umum yang terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan untuk jabatan publik. Itu saja yang kemudian menjadi, dan petunjuknya banyak sekali. Bukan tidak ada, bukan barang gelap ini, ya kan? Dan dokumennya ada, diakui ini ijazahnya, kan begitu. Jadi saudara sekalian, ya adalah kita belajar hukum ya. Kadang-kadang hukum itu logika juga yang logis lah ya. Jangan hukum untuk tipu-tipu ya, susah kalau untuk tipu-tipu ya, ribet kita ya. Sehat imane, mengerikan tata cara hukum negeri ini. Pengadilan di Solo gugur, kasus ijazah palsu jalan itu tepat Bang Refli. Kemudian gugat Dirtipidum saja bisa jelaskan ijazah Jokowi yang dikembalikan. Ya gugat ke dia juga kan sudah dilaporkan ke Propam ya. Jangan ngaku lulusan S3 Jepang deh kalau nggak paham filosofi teknis pengujian. Ini lagi coba kan. Anda nggak paham itu Anda sedang dijebak menurut saya ya dalam sebuah logika formal yang ingin menihilkan semua apa yang dilakukan orang yang membuktikan bahwa ijazahnya itu palsu. Kan dinihilkan semua gitu. Kemudian logika sederhana, kalau nggak boleh digital ya tunjukin analognya. Ya sederhana nih anak-anak ini. Oh kok pakai prosedur yang digugat kok prosedur penelitiannya. Ya udah tunjukkan analognya kalau nggak boleh digital. Lalu kita bandingkan. Kan begitu aja kok repot. Kata Gus Dur ya. Terima kasih Bung RH atas pencerahannya. Saya jadi paham pasal hukum dan bagaimana proses hukum di mana nyata kalau penegak hukum tidak jujur dengan banyaknya keganjilan dalam proses. Polisi nggak transparan dan profesional ya. Kemudian edan hukum negeri Konoha ini harusnya kan pihak Wereng Coklat itu menyita ijazahnya Mulyono, itu baru fair ya kan. Nyata susah untuk percaya dan berharap keadilan selama pejabat penegak hukum tidak berani jujur karena mereka lebih taat dan takut sama duit bukan sama undang-undang sumpah jabatannya.
Kemudian gugat lewat ombudsman HAM internasional presiden. Itu tambah bikin sulit. Nanti dunia internasional akan ngatain kita. Loh, kok yang begini aja kalian nggak bisa menyelesaikannya? Kok sampai mengadu kepada dunia internasional? Begitu jadinya. Kayak sepak bola, Bung, ya kan? Kalau tidak netral berat sebelah kebukin biar jerah. Oke, jangan, nggak bisa begitu. Jadi saya pernah nonton beberapa pertandingan olahraga. Yang dulu pernah ya, ada pemain ada Asian Games itu, namanya Park Sung Bae kalau tidak salah. Waduh, pokoknya dengan cara apapun mereka memenangkan dia. Maka yang pun pada waktu itu kalau nggak salah bukan Olimpiade, Asian Games di Seoul tahun 86. Waduh, dengan cara apapun harus menang. Sehingga yang bola yang mestinya masuk ya kan dibilang out dan lain sebagainya. Padahal cetowelo. Nah, pada waktu itu belum ada teknologi yang membuat itu fair. Sehingga wasit itu kemudian sangat menentukan dan tuan rumah bisa curang. Kemudian ada teknologi yang membuat bisa fair. Jadi kalau seandainya ada keraguan, ya bisa pakai VAR. Ya kan? Sama dengan sepak bola, pakai VAR. Jadi lebih ini. Nah, sekarang di kasus ini VAR-nya nggak ada. Kita mengatakan bahwa wah ini nggak benar prosesnya, tapi VAR-nya nggak ada. Ya katakanlah VAR-nya itu adalah yang namanya gelar perkara khusus kan VAR-nya. Tapi kan gelar perkara khusus juga nggak selesai juga ya. Oke. Dirtipidum sudah terlanjur mengumumkan dan dipercaya pihak Mulyono. Bukan begitu, saya kira. Ya kan? Bener, wasitnya nggak netral Bang Refli. Diam, ya kan? Dan kadang-kadang juga yang namanya presenter TV ya harus paham juga. Jangan dia hanya ikut-ikutan saja. Ya, ini kan masalah simpel. Polri hukum milik siapa? Sebuah proses analisa ilmiah bisa dipidanakan dan sudah jelas sumber datanya dari digital di media sosial. Untuk keadilan secara hukum harus ada uji bersama secara terbuka. Kemudian ini Pak Arianto sakit parah ya, mau jadi komisaris, kasihan sekali kalau 10 saja ada di Indonesia, bubar Indonesia. Arianto ini layak dicek kesehatannya, tipenya saja banyak Oke, nggak boleh juga ngatain ya. Ini penasihat Kapolri sejak awal terus membela Mulyono, seharusnya dia netral. Iya. Kemudian karena dia pejabat publik, bro. Dia penasihat Kapolri. Kalau saya bukan siapa-siapa, masyarakat. Kalau masyarakat ya tidak boleh dilarang untuk menyampaikan opini karena tidak ada sebuah hal yang harus dia perhatikan, patuhi. Lah kalau ini kan beda, bro. Ini adalah pejabat negara, ya kan? Karena pejabat negara ya dia tidak boleh menunjukkan keberpihakan karena dia penasihat Kapolri. Ya begitu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bahan pembelajaran sekali lagi ya. Betul-betul kita dibuat geleng-geleng kepala dengan logika ngobok-ngobok air di kolam. Itu ikannya sudah kelihatan betul, sudah bisa ketangkap, ya kan? Kelihatan tuh cetowelol. Tiba-tiba ada orang lain yang pura-pura netral, dia obok-obok kolamnya atau sungainya, udah lari semua ikannya. Walaupun sebenarnya jejak ikannya bisa kita lihat. Kalau ada jaring, kita bisa jaring tetap, walaupun dia lari kemana-mana. Kan begitu logikanya ya, atau analoginya. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini pembelajaran yang bermanfaat bagi kita, bahwa kalau Anda membela kekuasaan, penguasa, mantan penguasa, maka there must be something. Tapi kalau Anda berdiri di orang yang tidak memiliki kekuasaan, orang yang mengandalkan ilmu pengetahuan, maka barangkali Anda termasuk orang yang punya logika yang sehat. Karena kalau kita bicara tentang relasi kuasa di sini, ya kita tahu siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang, siapa yang punya potensi untuk melakukan menutup jalur, melakukan blocking dan lain sebagainya. Oke, paham. Mudah-mudahan kebenaran akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cara. Dia.